Sahabat beriman, setiap malam Jumat atau ketika sanak saudara berpulang ke rahmatullah, surah Yasin biasanya akan menggema dalam ruangan. Ada banyak alasan kenapa muslim membaca surah Yasin. Namun yang paling mengejutkan adalah kesaksian seorang ahli kubur yang pernah mendengar suara langsung dari liang lahat dan menggambarkan dahsyatnya surah Yasin. Apa yang ahli kubur tersebut sampaikan? Malam Jumat waktu terbaik membaca Yasin atau hanya mitos belaka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sulitnya kaum kafir Quraisy menerima Rasulullah sebagai nabi, rupanya menjadi penyebab utama turunnya surah Yasin. Surah Yasin merupakan golongan surah Makkiyah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada kondisi tersebut, segala macam upaya telah Rasul lakukan untuk menggerakkan hati masyarakat jahiliyah. Namun, upayanya selalu gagal. Para penduduk Mekah saat itu hanya menganggap Nabi Muhammad sebagai anak yatim asuhan pamannya, Abu Thalib. Mereka juga memandang enteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganggapnya tak pernah belajar ke ahlinya, sehingga mereka ragu untuk menjadikannya sebagai sosok panutan. Kaum Quraisy juga saat itu masih sangat terlena dengan gegap gempita sebagai kafir yang bisa melakukan segalanya tanpa ada larangan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran melalui surah Yasin sebagai sanggahan bagi orang-orang kafir terhadap Nabi. Surah inilah yang akhirnya menjadi saksi kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, saking pentingnya surah ini, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa sesungguhnya, segala sesuatu itu memiliki inti, dan inti dari Al-Quran adalah Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan mencatat baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan, jika setiap muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, jika kematian telah hadir di depan mereka, lalu dibacakan surah Yasin, malaikat akan turun mendampingi orang tersebut. Sejumlah bilangan ayat surah Yasin, yakni 83 ayat. Uniknya, setiap huruf akan terhitung 10 malaikat. Malaikat-malaikat itu pun akan berbaris di sisi manusia dan memohonkan rahmat dan ampunan, menyaksikan jenazah yang dimandikan hingga diantarkan ke liang lahat. Kemujizatan surah Yasin bahkan pernah diceritakan langsung oleh ahli kubur. Kisah ini dikabarkan oleh Al-Hasan bin Al-Haisan. Suatu waktu, dia pernah mendengar Abu Bakar Al-Atrushi bin Abi Nashar bin At-Timar bercerita jika ada seorang anak laki-laki yang dulunya selalu nyekar ke makam sang ibu setiap hari Jumat. Setiap kali berada di pusara ibunya, anak ini akan berdoa dengan teramat khusyuk. Perlahan, ia akan membacakan doa serta ayat-ayat Al-Quran. Sesekali pemuda ini menghentikan bacaan sambil mengambil nafas. Terbayang-bayanglah kenangan bersama sang ibu saat mereka masih bisa bercengkrama, saling berpelukan satu sama lain. Sungguh pilu menyaksikan seorang anak yang ditinggal ibunya dan hanya bisa mengadu kepada Allah. Setelah selesai membaca surah Yasin, pemuda ini kembali berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membagikan pahala membaca surat Yasin ini. Maka jadikanlah bagian itu terhaturkan kepada para arwah yang bersemayam di pekuburan ini." Pemuda ini sepertinya memang memiliki rutinitas yang sama setiap Jumatnya. Pada Jumat berikutnya, ia kembali hadir di pusara sang ibu dan kembali membacakan surah Yasin. Bacaan tersebut ia niatkan sebagai hadiah kepada ibunya dan juga para arwah di pemakaman tersebut. Tapi kemudian, suatu waktu, saat akan meninggalkan tempat, ada seorang wanita yang tiba-tiba menghampirinya dan bertanya, "Kamu ya, si Fulan bin Fulana itu? Kamu bukannya putra dari ibu yang dikubur di pusara ini?" "Ya, benar." Pemuda itu menjawab singkat, "Aku juga memiliki putri yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan putriku itu pernah hadir dalam mimpiku. Dalam mimpiku, kulihat ia sedang duduk-duduk di samping pusaranya. Aku bertanya kepada putriku, 'Kenapa kamu duduk di sini, nak?' Putriku hanya menjawab, 'Bu, Fulan bin Fulana selalu mendatangi makam ibunya, dan ia sangat rajin membacakan Yasin. Fulan tak hanya menghadiahkan Yasin itu untuk ibunya semata, tapi juga untuk kami para ahli kubur yang arwahnya bersemayam di pemakaman ini, Bu. Karena itulah, aku juga mendapatkan manfaat dari bacaan pemuda tersebut, dan alhamdulillah aku diampuni.'"
Kisah ini menjadi pemantik bagi siapapun yang telah ditinggalkan untuk merawat rasa cinta tersebut melalui doa yang tak pernah putus. Jika amal soleh dilakukan dengan ikhlas dan pahalanya dikirimkan kepada almarhum dan almarhumah di waktu-waktu yang mustajab seperti hari Jumat, maka bukan hal sulit bagi Allah untuk mengabulkan hal tersebut. Apalagi di waktu Jumat, doa-doa kita berpeluang besar diterima di sisi Allah. Kita mungkin bisa saja berencana untuk lebih taat di Jumat depan dan Jumat depannya lagi. Namun Allah lah yang paling berhak mengatur kehidupan dan langkah kecil manusia. Karena itu, jika Allah masih menitipkan nyawa, kesehatan, dan kesempatan, alangkah baiknya Jumat dijadikan sebagai hari spesial untuk melakukan hal-hal kebaikan. Sebagaimana para ulama menyebutnya sebagai Sayyidul Ayyam atau induk dari segala hari dalam seminggu. Ad-Darimi, At-Tirmizi, dan Al-Baihaqi juga memasukkan surah Yasin dalam Syu'abul Iman, yakni sebagai salah satu cabang iman. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyampaikan, siapapun yang membaca surah Yasin di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untuknya. Selain ampunan, dalam riwayat At-Tabrani, Allah Ta'ala memberikan ampunan untuknya. Selain ampunan, dalam riwayat At-Tabrani dan Ibnu Mardawai disebutkan, siapa yang membaca surah Yasin setiap malam kemudian meninggal, maka ia meninggal sebagai syahid. Masya Allah, tentu kita semua ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan syahid. Namun ada salah satu pandangan tentang surah Yasin yang selama ini keliru, tapi masih dipercaya oleh beberapa kalangan. Banyak yang rajin mengamalkan surah Yasin dengan harapan segala kesulitan di depannya bisa dimudahkan. Fenomena ini rupanya mendapat perhatian dari Ibnu Katsir yang menuturkan, jika keutamaan membaca surah Yasin bukan karena memudahkan suatu perkara yang sulit, karena tak ada yang mampu meringankan beban seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Sakawi, seorang ulama yang merupakan murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, menyampaikan bahwa tidak ada hadis yang mendasari bahwa surah Yasin memudahkan masalah seseorang. Jadi ketika kita sedang terhimpit masalah, membaca surah Yasin bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya. Meskipun tak ada ruginya untuk membaca surah ini untuk mendapatkan pahala, yang dikhawatirkan jika seseorang mendapat masalah hanya fokus membaca Yasin dan menunggu keajaiban tiba, lalu selesai. Tapi jika masalahnya belum selesai, maka akan menghitung-hitung berapa kali bacaan Yasin dilantunkan. Imam Ibnu Katsir dan ulama lain memang bersepakat jika bacaan surah Yasin bisa menghapus dosa manusia. Maka siapa yang tahu, jika dosa-dosa yang dihapuskan itulah yang pada akhirnya akan memudahkan urusan kita. Karena ketika kita meninggalkan dosa, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyahul Ibad, maka pikiran seseorang akan menjadi lebih jernih. Dan pikiran jernih inilah yang memampukan seorang hamba untuk merenung, menghadap Allah, serta berkontemplasi tentang masalah yang sedang dialami. Sahabat beriman, apakah kamu juga rutin membaca surah Yasin setiap Jumat? Apa hal yang kamu rasakan? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.